مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Noviana Sayuti dengan NPM 1901010019. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tasawuf yang berjudul hubungan tasawuf dengan ilmu lainnya. Ilmu tasawuf merupakan bagian dari kajian Islam yang tak dapat dipisahkan dari kajian Islam lainnya. Yang pertama adalah hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai perbincangan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi, baik rasional akliyah maupun nakliyah. Argumentasi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Sedangkan argumentasi nakliyah, argumen dengan memakai dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Pembicaraan materi-materi yang tercakup dalam ilmu kalam terkesan jauh dari nuansa kerohaniahnya. Sebagai contoh, ilmu kalam menerangkan bahwa Allah bersifat sama, basar, kalam, iradah, dan sebagainya. Namun, ilmu kalam tidak menjelaskan bagaimana seorang hamba dapat merasakan langsung bahwa Allah mendengar dan melihatnya. Bagaimana pula perasaan hati seseorang ketika membaca Al-Quran? Bagaimana seseorang merasakan bahwa segala sesuatu yang tercipta merupakan pengaruh dari kekuasaan Allah dan seterusnya. Inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman ilmu kalam. Penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf harus berjalan bersama dengan ilmu kalam. Jadi, ilmu kalam dan tasawuf harus berjalan beriringan bersama dengan kajian Islam. Bahkan harus menjadi basis dan ruh kajian ilmu-ilmu keislaman lainnya. Tidak boleh dilupakan adalah ilmu tauhid atau kalam merupakan jenjang pertama dalam pendakian menuju Allah. Dalam ilmu tasawuf, semua persoalan yang berada dalam kajian ilmu kalam terasa lebih bermakna, tidak kaku, tetapi akan lebih dinamis dan aplikatif. Yang kedua yaitu hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Sepintas tanpa bahwa tasawuf dengan ilmu jiwa ini tidak ada hubungan sama sekali. Namun, jika diperhatikan secara seksama, akan terlihat jelas bahwa hubungan atau kaitan antara keduanya. Sebab keduanya telah memberikan perhatian serius kepada aspek psikis atau jiwa. Semua gejala kejiwaan yang ditimbulkan dari diri manusia tersebut pada dasarnya bersumber dari alam sadar manusia yang dalam kajian tasawuf disebut dengan an-naf, ar-ruh, dan asir. Ilmu jiwa agama sebagai sesuatu cabang ilmu jiwa yang menitik beratkan penyelidikan pada kesadaran agama dan pengalaman agama, di mana kesadaran agama lebih banyak menyangkut soal amaliyah yang lahir. Sementara pengalaman agama lebih menitik beratkan kepada perasaan beragama yang ditimbulkan dari amaliyah. Pengalaman agama ini lebih dirasakan oleh para sufi yang selalu meresapkan segala amaliyah agama ke dalam perasaan batin yang suci. Perasaan lega, tenang, dan tentram setelah melaksanakan ibadah sholat, tilawah Al-Quran, berdoa, berzikir, dan bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu jiwa dengan ilmu tasawuf ini saling berhubungan. Di dalam kajian ilmu tasawuf dibicarakan tentang hubungan jiwa dengan badan, yang dikehendaki dalam uraian tentang hubungan antara jiwa dan badan dalam tasawuf tersebut.
yaitu terciptanya keserasian antara keduanya. Dalam pandangan kaum sufi, akhlak dan sifat seseorang bergantung pada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Jika yang berkuasa dalam tubuhnya adalah nafsu hewani atau nabati, yang akan tampil dalam perilakunya adalah perilaku hewani atau nabati pula. Tapi sebaliknya, jika yang berkuasa adalah nafsu insani, yang akan tampil dalam perilakunya adalah perilaku insani pula. Dengan demikian, hubungan ilmu tasawuf dan ilmu jiwa sangat mempengaruhi dan saling mendukung dalam pencarian jati diri manusia sebagai hamba Allah yang harus senantiasa menyadari dan merasakan bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tidak hanya terbuat dari sesuatu yang hina, tetapi juga memahami akan potensi yang dimiliki olehnya, baik potensi baik maupun potensi buruk. Selanjutnya, dapat terimplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Sebagaimana ungkapan Al-Ghazali yang mengutip sebuah hadis populer di kalangan sufi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan dapat mengenal Tuhannya. Kemudian yang ketiga, hubungan tasawuf dengan ilmu fiqh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembahasan kitab fikih selalu dimulai dengan taharah atau tata cara bersuci, lalu berlanjut pada persoalan-persoalan kepemikiran lainnya. Namun pembahasan ilmu fiqh tentang taharah dan lainnya tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohaniyahnya. Padahal taharah akan terasa lebih bermakna jika disertai pembahasan rohaniyah. Untuk memberikan pemahaman kerohaniahan dalam fiqh, ilmu tasawuf merupakan pilihan yang paling tepat karena di dalam tasawuf terdapat pembahasan yang mayoritas bersifat batiniah, sehingga tasawuf dapat memberikan corak batiniah terhadap fiqh. Corak batin yang dimaksud di sini seperti ikhlas dan khusyuk. Berikut jalannya masing-masing. Bahkan ilmu ini mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fiqh. Alasannya karena pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniah. Ilmu tasawuf dan ilmu fiqh adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Setiap orang harus menempuh keduanya, dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap kedua disiplin ilmu sangat beragam, sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Dari sini dapat kita pahami bahwa ilmu fiqh yang terkesan sangat formalistik lahiriah menjadi sangat kering atau kaku dan tidak mempunyai makna bagi penghambaan seseorang jika diisi dengan muatan kesadaran rohaniah yang dimiliki oleh tasawuf. Begitu juga jika sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci, sehingga tidak perlu lagi memperhatikan kesucian lahir yang diatur dalam fiqh. Kemudian yang keempat itu tasawuf dengan filsafat. Antara filsafat dan tasawuf ini mempunyai perbedaan yang sangat besar dalam hal pembahasan. Terdapat perbedaan pada metode dan objeknya. Filsafat lebih mengedepankan akal serta menggunakan metode argumentasi dan logika. Sementara tasawuf mengedepankan intuisi dan pengalaman batin. Metode yang digunakan adalah mujahadah atau pengekangan hawa nafsu dan musyahadah atau pandangan hidup. Filsafat memiliki objek bahasan tentang alam dan segala isinya, manusia dan perilakunya, serta eksistensi Allah. Sementara objek bahasan tasawuf adalah perkenalan dengan Allah melalui ibadah syariat Islam. Dalam intuisi, dalam pemecahan persoalan filsafat menggunakan tasawuf menggunakan batin, perasaan, pola pikir dengan persepsi Islam. Ilmu tasawuf yang berkembang di dunia Islam tidak dapat dinafikan dari sumbangan pemikiran kefilsafatan
Ini dapat dilihat misalnya dalam kajian tasawuf yang membicarakan tentang jiwa. Secara jujur harus diketahui bahwa terminologi jiwa dan roh itu sendiri sesungguhnya terminologi yang banyak dikaji dalam pemikiran-pemikiran filsafat. Sederet intelektual muslim ternama yang mengkaji tentang jiwa dan roh diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Kajian-kajian mereka tentang jiwa dalam pendekatan kefilsafatan ternyata lebih banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي